Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara kita mengobati sakit gigi tanpa obat. Cara ini sudah banyak sekali saya buktikan dan hasilnya banyak yang cocok dan sembuh. Mungkin caranya terlihat sangat nyeleneh ya, juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dan tentunya ilmu medis modern akan meragukan keberhasilannya. Namun hal itu sangat wajar ya. Sebab cara ini adalah ilmu orang tua zaman dahulu ya. Yang dikala itu teknologi belum secanggih seperti sekarang ini. Seperti contohnya doa biar tidak digigit binatang berbisa. Doanya mungkin sangat dibilang nyeleneh ya. Tapi alhasil dahulu sering saya buktikan, alhamdulillah. Dulu waktu kecil ibuku mengajari doa Bismillahirrahmanirrahim, Senin, Selasa, Rebo, Kem, pada mingkem. Pada mingkem itu artinya pada tertutup mulutnya, dengan tujuan supaya tidak bisa menggigit, begitu maksudnya. Jadi setiap kami melewati jalanan yang semak-semak, karena maklum dulu kami hidup di kampung ya, PLN pun waktu itu belum ada, hanya bermodal senter ya, menggunakan batu baterai ABC pada waktu itu. Yang kami takutkan itu adalah ular ya. Namun setelah kami sering membaca doa ini setiap menelusuri jalan-jalan yang bersemak dan gelap, dan walaupun harus tetap hati-hati, tidak boleh sesumbar mentang-mentang sudah baca doa ini lalu lihat ular dimain-mainin sama kaki, itu tidak boleh ya. Jadi setiap saya dan ibu saya itu membaca doa ini, rasanya itu kami tenang gitu ya, sehingga tidak begitu takut pada waktu itu. Sampai pernah kejadian pada saat itu saya menginjak ular untuk ya. Dan kalau ular untuk ini, kalau kita sampai menginjaknya lalu tergigit ya, itu jarang sekali yang tertolong ya. Ularnya itu kecil, buntet gitu ya, dan jarang terlihat, apalagi di malam hari gitu ya. Orang Kalimantan pasti tahu apa itu atau bagaimana itu ular buntet ya. Bisanya sangat luar biasa. Biasanya banyak di kebun-kebun sawit ya. Dan ketika tidak sengaja saya itu menginjaknya, dan itu tidak sekali ya, alhamdulillah tentunya pasti atas izin Allah, ular itu tidak kuasa menggigit. Sehingga saya pun selamat. Karena pada waktu itu memang masih benar-benar pelosok gitu ya. PLN pun tidak seperti sekarang ini ya. Kalau sekarang sudah terang ya, walaupun di daerah transmigrasi ya. Begitu juga ilmu nyeleneh yang diajarkan ibu saya itu ketika saya itu kemasukan debu atau sesuatu ya, kelilipan di mata gitu ya. Dia itu sering menempelkan tangannya ke area mata saya yang kelilipan gitu. Lalu sambil membacakan doa, cek cek bol metune segerombolan, cek bol metune segerombolan, begitu. Lalu dibuka matanya sedikit, lalu ditiup, dan itu sembuh gitu ya. Jadi ilmu-ilmu seperti ini adalah ilmu yang memang warisan orang tua zaman dahulu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi karena kita itu mungkin yakin ya, dan hasilnya itu sangat luar biasa gitu ya. Dan bagi saya selama itu tidak bertentangan dengan syariat dan tujuannya tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak salah juga kita mengamalkannya gitu ya. Seperti halnya cara mengobati sakit gigi tanpa menggunakan obat-obatan tertentu ya. Dan sampai sekarang pun saya sering menyarankan cara ini ya, terutama bagi orang-orang yang sudah kemana-mana berobat, sudah minum obat-obatan tertentu, sudah ke dokter, rumah sakit, tapi tetap tidak sembuh-sembuh ya. Caranya itu yaitu dengan kita itu memegang atau menempel kepada kemaluan pasangan kita gitu ya. Ini bukan mengajari sesuatu yang jorok ya. Jadi kalau sang suami nih sakit gigi ya, yang mungkin tak kunjung sembuh gitu ya, terutama kita kumur-kumur dulu ya dengan pakai air hangat atau juga air dingin, kita kasih garam sedikit. Sudah kumur-kumur biar giginya bersih ya, alangkah baiknya sikat gigi dulu lah. Kalau kumur-kumur mungkin efeknya akan tambah sakit gitu ya, akan tambah sakit. Namun setelah itu kita itu sebagai suami ya, kita bisa memegangkan tangan kita itu ke kemaluan istri kita gitu. Jadi kita bisa memegangnya, lalu kita masukkan jari kita itu sedikit, bisa kita ambil airnya gitu kan, biasa ada airnya lah seperti itu ya, ada airnya sedikit, lalu kita
pegangkan ke area gigi kita yang sakit gitu ya, kita tekankan gitu beberapa menit, dan alhamdulillah gitu ya, dengan ajaibnya sakit gigi itu sembuh gitu. Ini boleh Anda buktikan gitu ya, boleh Anda buktikan. Lalu bagaimana kalau istrinya yang sakit gigi gitu ya? Kalau istrinya yang sakit gigi, istrinya bisa memegang senjata laki-laki itu ya, terutama helmnya gitu ya, helmnya gitu, pegang helmnya, lalu bisa tekan kan atau tempelkan ke area gigi yang sakit gitu ya. Nanti kalau kambuh, tempelkan lagi, dan lama-lama nanti biasanya akan sembuh dan tidak sakit gigi lagi gitu. Lalu bagaimana kalau yang belum punya pasangan? Masa harus ngodok-ngodok punya orang? Bisa-bisa digebukin dong. Ya kalau kita misalnya belum punya pasangan, kita bisa memegang kemaluan kita sendiri ya. Jadi kalau kita perempuan bisa kita masukin ya. Kalau kita bisa colek-colek ya, bisa masukin sedikit ya kalau perempuan ya ke lubangnya. Lalu kita tempelkan ke gigi kita sendiri, biarkan gitu. Ini biasanya akan cepat sembuh gitu. Kalau laki-laki pun bisa kita memegang ke punya kita sendiri gitu ya, ke ujung helmnya gitu, lalu kita tempelkan gitu. Namun alangkah lebih mustajabnya itu kalau dengan pasangan gitu ya, lebih mustajab sekali gitu ya. Jadi kalau kita punya istri, bisa kita itu memegang anunya istri kita itu sambil kita masukin sedikit lah ya, jari kita itu, tapi harus bersih dong, masukin. Kalau suami yang sakit gigi nih, kita bisa masukin tangan kita ke istri kita, ke kemaluannya gitu ya, kita masukin sedikit gitu, masukin, kita urak-urak gitulah ya, sambil ada dandir atau basah-basah sedikit gitu. Lalu kita bisa tempelkan ke gigi kita. Sebagai suami itu sangat mustajab sekali gitu. Ataupun istri ketika merasakan sakit gigi ya, jadi kita bisa memegang punya suami gitu ya, sambil dimain-mainin kan biasanya agak-agak, mohon maaf ini bukan ngajarin sesuatu yang ngada-ngada ataupun jorok, tapi bisa Anda buktikan lah khasiatnya gitu ya. Agak-agak hidup sedikit kalau kita pegangkan ke kepalanya gitu ya, ke helmnya gitu, lalu bisa kita tempelkan ke gigi kita gitu ya. Jadi ini bisa Anda buktikan gitu kalau saya ngada-ngada ya, karena kebanyakan orang itu banyak yang sembuh gitu, walaupun mungkin ada juga sih yang tidak cocok, begitu pun obat gitu kan ya. Cuman insya Allah akan lebih banyak yang cocok gitu. Boleh Anda buktikan ya. Jadi sekian saja, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.